Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan pagi Sabda Bina Umat Minggu ke-26 sesudah Pentakosta, Senin 22 November 2021. Lakukan segala kehendakku. Firman Tuhan ini diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Ke Antiokhia di Pisidia. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya, hari lepas hari. Amin. Kesempatan meraih yang terbaik dalam pekerjaan apapun bukan datang begitu saja, melainkan karena potensi diri yang membuat orang lain tertarik agar melibatkan kita dalam setiap pekerjaan yang baik. Ungkapan itu sama seperti yang Paulus dan Barnabas alami di satu hari Sabat di rumah ibadat ketika Injil diwartakan di Antiokhia di Pisidia.
Saat itu, setelah mereka membaca hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, para pejabat di rumah ibadat mempersilahkan Paulus dan Barnabas memberi pesan untuk membangun dan menghibur mereka. Lalu bangkitlah Paulus, berbicara bagi orang-orang Israel dan bangsa lain yang takut akan Allah di dalam rumah ibadat itu. Paulus berkata, "Hai orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Ia gunakan kesempatan emas yang dipercayakan kepadanya di rumah ibadat itu. Ia menyaksikan sejarah pemilihan dan pemeliharaan nenek moyang mereka. Tanah yang mereka duduki dengan Daud sebagai raja yang terkenal di antara mereka sampai sekarang." Paulus memulai babak baru dalam pesannya tentang masa yang baru sesudah Yohanes memproklamirkan janji Allah yang telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus Kristus. Seperti Paulus dan Barnabas yang berdiri sebagai saksi iman yang berkata-kata tentang Yesus sebagai juru selamat, lantas kita sebagai pemimpin yang melayani bersama jemaat yang dipilih dan dipelihara Allah akan melakukan hal yang sama di setiap kesempatan hidup di rumah, gereja, dan masyarakat. Seperti kepada Daud, Allah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Demikian juga Allah mengatakan hal yang sama pada kita yang setia melayani dalam berbagai kesempatan hidup di mana saja. Lakukanlah segala yang Tuhan kehendaki untuk membangun keutuhan persekutuan dalam gerejanya. Demikianlah perenungan firman pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus membimbing kita dalam berbagai kesempatan untuk menyaksikan karya kasih Tuhan Yesus di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati.